كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Dari Jalan Mahasiswa nomor 56 Merduati Banda Aceh, inilah Radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM. Sahabat pendengar Radio Syiar Tauhid Aceh dan pemirsa STA TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita sudah berada di dalam bulan penuh berkah, bulan Ramadan, di mana setiap amal kebaikan kita akan diganjar dengan pahala yang berlipat ganda oleh Allah, insya Allah. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam program kajian interaktif dan tanya jawab edisi spesial Ramadan untuk edisi hari ini, tanggal 5 Ramadan 1440 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 10 Mei 2019. Sahabat pendengar Radio Syiar Tauhid Aceh dan pemirsa STA TV yang dirahmati Allah, alhamdulillah telah hadir di studio kami guru kita Al-Ustaz Haris Abu Naufal Hafizahullah yang insya Allah akan memberikan kajian pada sore hari ini dengan tema Fastabiqul Khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, dengan pembahasan keutamaan sedekah. Apabila sahabat memiliki pertanyaan yang ingin dijawab oleh Ustaz, silakan dikirimkan melalui SMS ataupun WhatsApp ke nomor 0852 14142314. Kami ulangi 0852 14142314. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sudah lama lagi ketemu nih. Insyaallah sore ini kita akan berbicara membahas tentang keutamaan sedekah ya. Di masyarakat tahunya sedekah itu adalah memberikan harta ataupun benda kepada orang yang membutuhkan, berharap agar orang itu dapat terbantu dan kemudian mendapat pahala dari Allah. Nah, insya Allah Ustaz akan merinci lebih dalam lagi mengenai keutamaan pada sore hari ini. Sebenarnya sudah menjadi kebiasaan masyarakat kita di Aceh, ya, terkhusus di bulan Ramadan itu membagi makanan, walaupun hanya beberapa butir bohrorom ya, makanan khas kita berbuka puasa di Aceh, tetapi 5 tahun belakangan ini itu sudah mulai hilang, sudah mulai redup ya. Saya sangat teringat waktu kecil berbuka puasa ada pisang goreng 3 potong, ada bororo berapa potong. Ini dari mana? Dari tetangga. Ini sebenarnya adat-adat dan kebiasaan-kebiasaan yang harus disemangati untuk dihidupkan di masyarakat kita di Aceh, terkhusus di bulan Ramadan. Ya, mudah-mudahan dengan sedikit penjelasan kita di sore hari ini bisa memberikan motivasi kembali dan hidup kembali adat-adat yang mulia ini bagi masyarakat Aceh secara khusus. Seperti itu. Memang datang beberapa hadis dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, di mana beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling dermawan. Ya, wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan kedermawanannya beliau ini semakin meningkat, semakin memuncak di bulan Ramadan. Ya, sampai-sampai disebutkan Jibril alaihi salam setiap malam beliau bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diajarkan Al-Qur'an. Dan dikhabarkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih dermawan, ya, digambarkan seperti angin yang sangat kencang. Ya, angin yang sangat kencang. Ya, demikian dikhabarkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu keadaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat pendengar Radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM, khayalkan bersama saya. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menimbang amalan kita, ya, faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Apabila timbangan amalan kebaikan seseorang lebih banyak, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang bahagia dalam surga. Jadi ketika justru amalan kejelekan itu yang lebih banyak, lebih mendominasi dalam timbangan amalannya, maka tempat kembalinya lah neraka. Ya. Nah, kalau seandainya ada satu amalan yang kita lakukan sedekah, misalnya di bulan Ramadan, kita memberikan 1 bungkus nasi kepada orang yang membutuhkan atau orang yang berbuka puasa di bulan Ramadan,
ya maka niscaya amalan kejelekan kita tadi yang lebih mendominasi sedikit saja, dan amalan kebaikan kita sedikit saja berkurang, ya kemudian ada amalan tersebut tercatat sebagai amalan soleh, maka niscaya kita akan selamat. Di situ kita bisa merasa menyesal dan kita tahu bagaimana pentingnya pahala orang yang bersedekah terkhusus di bulan Ramadan. Makanya tidak ada di antara hal yang paling disesali oleh orang-orang yang mereka telah wafat, telah meninggal, dan mereka berharap agar diakhirkan sejenak kematian mereka lebih dari apa? Ya, mereka meminta ya diakhirkan kematiannya supaya mereka bisa bersedekah. Ya, supaya mereka bisa bersedekah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keadaan mereka dalam Al-Qur'an, "Rabbi, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas salihin." Ya Rabbku, kalau seandainya Engkau mengakhirkan sejenak saja kematianku, maka niscaya aku akan bersedekah. Ya, kenapa? Ya, dia meminta dikembalikan ke dunia, diakhirkan kematiannya supaya dia bisa bersedekah. Karena dia bisa melihat bagaimana besarnya pahala sedekah yang dia dapatkan. Terkhusus di mana? Di bulan Ramadan. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya beliau di bulan Ramadan cuma tidur, nggak sedekah, nggak baca Quran, cuma tidur saja. Buka puasa sudah buka beliau. Beliau sudah dijamin masuk surga atau belum? Sudah pasti masuk surga. Ya. Kalaupun beliau tidak semangat ibadahnya di bulan Ramadan, semangatnya biasa seperti di luar bulan Ramadan, beliau itu sudah dijamin masuk surga. Tetapi subhanallah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam selalu merasa berkurang, selalu merasa kurang. Ingin selalu berada di paling terdepan untuk berbuat kebaikan. Nah, kalau seandainya Nabi kita sudah dijamin masuk surga, begitu semangat beliau beribadah di bulan Ramadan, dan terkhusus dengan pembahasan kita hari ini adalah sedekah. Ya, sampai-sampai dikhabarkan seperti yang telah kita khabarkan tadi, lebih kencang dari angin, maka seharusnya kita lebih lagi bersemangat dan lebih lagi dermawan di bulan Ramadan ini. Ya, bahkan ya disebutkan dari Abdullah atau dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pada waktu itu. Ya. Jadi Umar bin Khattab ingin mengalahkan amalan kebaikan yang dibuat oleh Abu Bakar Siddiq. Hingga suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mensedekahkan sekian harta yang beliau punya, sangat banyak sekali. Iya, kemudian ketika beliau mengeluarkan harta yang sangat banyak untuk bersedekah, kemudian ditanya, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Dia mengatakan, aku meninggalkan untuk keluargaku yang semisal dengannya. Ya, berarti kan sedekahnya kan luar biasa. Ya, misalnya Umar punya uang sekian ratus juta misalnya, atau sekian miliar, maka setengahnya dia sedekahkan. Ya, dan Umar berpikir, ini sudah luar biasa sedekah yang saya keluarkan. Kemudian ditanya kepada Abu Bakar Siddiq, ya Abu Bakar Siddiq, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Dia mengatakan, aku meninggalkan untuk keluargaku Allah dan Rasulnya. Ya, jadi semuanya beliau sedekahkan di jalan Allah. Kenapa mereka begitu semangat? Kembali kepada apa yang kita sebutkan tadi. Ya, karena dengan bersedekah ini menjadi sebab di antara sebab-sebab seseorang akan dijauhkan dari nerakanya Allah. Dengan sedekah ini membuat ya Allah Subhanahu wa taala memberikan kedudukan yang sangat tinggi bagi seseorang. Sehingga saudara-saudaraku, sahabat pendengar Radio Syarted Aceh 96,1 FM, jangan pernah merasa khawatir. Jangan kita tergoda, terbuai dengan godaan syaitan. Di antara godaan syaitan, dia membisiki kita dengan kefakiran dan kemiskinan dengan sedekah yang kita keluarkan. Tidak pernah ada sejarah semenjak berdirinya dunia ini ada orang yang miskin, yang fakir, yang bangkrut dikarenakan banyak sedekah. Tapi justru ya kita sering mendapatkan orang bangkrut karena dia terlalu menggenggam apa yang ada di tangannya. Ya, ibaratnya orang-orang Arab atau orang khusus orang Yaman di sana, asyarah marrah yufakir asyarah marrat. Asyarah riyal yufakir asyarah marrat.
10 real itu pikirannya supaya 10 kali dia memikir uang 10 real itu. Iya, padahal sedekah yang dia keluarkan itu justru itulah harta yang dia miliki. Bapak-bapak dan ibu-ibu hari ini punya mobil mewah. Bapak dan ibu-ibu hari ini punya rumah yang besar. Bapak dan ibu-ibu hari ini punya tabungan atas nama ibu, atas nama bapak, yang bapak dan ibu nggak bisa mengambil uang tersebut kecuali dengan tanda tangan ibu dan bapak sendiri, dan ibu dan bapak tidak bisa mengambil uang di ATM kecuali dengan PIN yang ibu dan bapak hafal. Ketahuilah, seaman apapun harta yang tersimpan di sebuah bank itu belum tentu milik kita. Loh, kok bisa belum tentu milik kita? Nama-nama saya, yang tahu PIN-nya saya, yang bisa ditarik dengan tandangan saya, kok bisa itu bukan harta saya? Kita tidak tahu bapak dan ibu-ibu. Bisa saja ya hari ini kita masih bisa hidup di dunia, masih bisa menghirup udara segar. Bisa saja besok kita akan meninggal. Ketika bapak-bapak atau salah seorang dari suami dan istri meninggal, ya si ibu masih cantik. Ya, karena memang terkadang perawatannya itu walaupun umurnya sudah agak tua, karena perawatan badan, tubuh, wajah, ya kelihatan masih umur-umur 20-an tahun. Ya. Nah, ketika bapak meninggal, dia menangis, dia sedih. Iya. Namun ya kesedihan itu hanya terhitung waktu. 1 bulan, 2 bulan, ya dia sudah lupa dengan kita. Adapun kita dalam kubur nggak perlu lama bapak-bapak, ya dalam hitungan hari tubuh kita ini sudah dimakan oleh ulat. Dalam hitungan minggu badan kita ini sudah menjadi tanah. Ya, mobil yang kita punya, rumah bagus yang kita miliki, ATM yang hanya tahu kita dan istri kita PIN-nya, ya 4 bulan 10 hari selesai masa iddah. Ternyata si istri berpikir kalau saya hidup sendiri dalam keadaan masih cantik, ya dikhawatirkan jadi fitnah di kampung, ada janda. Akhirnya apa? Dan saya juga harus ada yang menemani saya, harus ada yang membimbing saya. Akhirnya dia menikah. Nah, rumah yang bapak miliki, mobil yang bapak miliki, buku kartu ATM yang bapak tahu PIN-nya, ternyata hari ini sudah dipegang oleh laki-laki lain. Ya, nah mana harta bapak? Harta bapak adalah apa yang bapak sedekahkan. Kalau bapak sedekahnya cuma 10.000, itulah harta bapak. Kalau bapak sedekahnya 20.000, itulah harta bapak. Kalau bapak sedekahkan lebih banyak lagi apa yang bapak miliki, itulah harta yang bapak miliki. Karena itu kan kita lihat kelak di yaumul qiyamah. Ini sedekahmu. Ini sedekah engkau bangun masjid. Ini sedekah engkau bangun pesantren. Ini sedekah engkau beri makanan kepada orang berbuka puasa. Ini sedekah yang engkau keluarkan ya di jalan Allah untuk dakwah dan seterusnya. Ya, di situ kita punya. Tapi kalau seandainya tidak pernah ada harta yang kita sedekahkan di jalan Allah, ya sekian miliar yang ada di tabungan kita atau sekian ratus juta yang ada di tabungan kita, itu akan berpindah tangan dan itu kemudian bukan jadi milik kita lagi. Sudah habis dimakan. Disitulah kita menyesal. Kenapa saya nggak menghabiskan harta saya untuk sedekah semuanya di jalan Allah? Kalau ternyata apa yang telah saya cari bersusah payah dinikmati oleh orang lain. Ya, atau ketika Allah menampakkan ini pahala yang kamu dapatkan dari sedekah yang kau keluarkan di jalanku, kata Allah. Ya, ini sedekah yang kau akan dapatkan apa yang telah kau keluarkan dari ridhonya Allah. Disitulah dia berpikir, ya Allah, hidupkan aku kembali ke dunia, ya Allah. Ya, atau akhirkan sejenak kematianku, ya Allah. Agar bagaimana harta yang telah engkau titipkan untukku, aku sedekahkan semua. Nah, sebelum datang hari ini, Bapak dan Ibu-ibu, ini kesempatan besar buat kita. Ya, kesempatan besar buat kita di bulan Ramadan. Untuk kita memperbanyak bersedekah. Ya, mudah-mudahan apa yang sedikit ini bisa memberikan manfaat kepada saya dan juga kepada sahabat pendengar Radio Syartet Aceh 96,1 FM. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu Ustaz. Selanjutnya kita akan sajikan jawab ya. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya,
apakah benar mencongkel hidung atau telinga membatalkan puasa? Dan apakah ada hadis tentang itu, Ustaz? Jazakallahu khair, Ustaz. Baik. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimus siyama ilal lail." Maka sekarang datangilah istri-istri kalian, maksudnya di malam hari. Ya, dan haraplah apa yang telah Allah Subhanahu wa taala catat bagi kalian, dan makan dan minumlah kalian sampai nampak garis yang berwarna putih di antara garis yang berwarna hitam, dan sempurnakanlah puasa kalian sampai malam hari. Ya. Dan di sini Allah menyebutkan di dalam ayat ini muftiratus shaum, hal-hal yang membatalkan puasa. Jima, hubungan badan, makan dan minum. Makan dan minum. Ya. Apakah makan dan minum secara etimologi syara makan atau secara adat dan kebiasaan? Ya. Nah sekarang congkel hidung itu makan atau minum enggak? Hah? Congkel hidung itu tidak termasuk dari makan, tidak termasuk dari minum. Tidak secara syara dan juga tidak secara kebiasaan. Ya ini saya lagi makan nih ya. Nggak ada orang mengatakan lagi congkel hidung itu makan. Ya nggak ada. Ya maka makan dan minum itu tidak membatalkan puasa. Ya makan dan minum tidak membatalkan puasa. Tapi bukan makan dan minum. Mencongkel hidung tidak membatalkan puasa. Ya karena sesuatu itu membutuhkan dalil. Dan kita tidak mendapatkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah bahwasanya mencongkel hidung bisa membatalkan puasa. Allah a'lam bishawab. Alhamdulillah sudah kita dengarkan kajian dari Ustadz sore hari ini. Semoga teman-teman, sahabat yang sudah mendengarkan bisa mengambil pelajaran dari kajian kita pada sore hari ini. Kami mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan, dan atas perhatian dan partisipasi dari sahabat semua kami ucapkan jazakumullahu khairan. Dari Jalan Taman Siswa nomor 5 nomor 2 di Banda Aceh, inilah Radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM. Saya Muhayyad mewakili kru yang bertugas pada sore hari ini. Mohon undur diri, insya Allah kita akan bertemu lagi pada kajian yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.